Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya. Pada pertemuan kedua ini, saya akan coba membahas mengenai pemrogram PLC. Karena tadi Pak Andika sudah membahas mengenai arsitektur PLC dan konsep dasarnya. Melanjutkan Pak Andika, saya akan coba membahas mengenai pemrograman PLC. Tapi sebelum itu mungkin hari ini ada yang baru gabung ya, jadi saya sedikit saja refresh definisi otomasi itu apa. Jadi otomasi adalah sebuah proses yang dimana tidak dilibatkan lagi koneksi atau manusia di dalamnya gitu ya. Jadi sudah secara otomatis tidak ada lagi keterlibatan di manusia dalam proses itu. Nah, seperti yang saya sampaikan, otomasi adalah penggabungan dari ilmu mekanika, elektronika, dan sistem IT atau komputer. Nah, otomasi ini merupakan tingkat tertinggi dari teknik proses. Dalam mengendalikan dan menjalankan sistem operasi, otomasi dalam sebuah industri diperlukan sebuah sistem yang mampu melakukan fungsi pengawasan, pengambilan data, dan pengendalian yang terintegrasi. Nah, sistem ini biasa kita sebut dengan SCADA system. Nah, ini ya kemarin juga sudah dibahas, saya hanya ingin merefresh aja. Jadi ada beberapa arsitektur dalam SCADA system. Yang pertama yaitu field instrument. Nah, field instrument ini adalah instrumen device yang berada di lapangan. Contohnya sensor untuk pressure ya, tekanan, temperatur, flow, ya, flow ini aliran, level, dan lain-lain. Nah, kemudian data dari lapangan ini kemudian dikirim ke PLC ya. Nah, PLC ini yang akan nanti kita bahas adalah sebuah controller logic yang dapat diprogram sesuai kebutuhan kita. Nah, nanti dia baru berkomunikasi melalui sistem komunikasi pada SCADA system. Nah, protokol dalam sistem komunikasi SCADA ini banyak. Ada Profibus, ada CNET, jadi macam-macam. Nah, salah satu yang paling familiar atau paling sering dipakai adalah Modbus, paling umum dipakai. Dan rata-rata semua field instrument itu mendukung untuk field Modbus. Nah, kemudian HMI, seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi HMI ini dia merupakan software komputer berbasis grafis yang berfungsi untuk mempermudah pengawasan pada sang operator. Nanti HMI ini mengubah data-data dan angka ke dalam animasi grafik atau tren dan bentuk yang mudah diterjemahkan oleh sang operator. Jadi nanti bentuknya adalah animasi grafik yang mewakili sistem secara keseluruhan akan ditampilkan di dalam HMI. Nah, itu refresh sedikit tentang pertemuan yang kemarin. Nanti kita berharap akan membahas PLC dan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan memperkenalkan apa itu HMI. Nah, langsung masuk di dalam pemrograman PLC. Nah, kita pada kesempatan kuliah kali ini kita menggunakan CX Programmer ya. CX Programmer ini adalah software memprogram PLC dengan merek Omron. Nah, kita akan coba nanti fokus dengan PLC Omron tipe CP1L. Kenapa CP1L? Karena nanti dia yang akan bisa berkoneksi dengan CX Designer, ya, simulasi di CX Designer. Karena pertemuan kita online, maka saya memilih menggunakan CP1L. Nah, ini bentuk fisik dari PLC Omron CP1L, kurang lebih seperti ini. Tadi juga sudah dijelaskan Pak Andika ya, tipe-tipe PLC itu apa aja, kemudian inputnya, wiring input dan output juga sudah dijelaskan, bahkan sampai juga di memori. Nah, ini hanya merefresh juga nih, teman-teman biar tahu. Jadi
kurang lebih seperti ini. Ini fisiknya. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ini terminal input, ini terminal output. Kemudian di sini ada baterai. Nah, kenapa kita butuh baterai? Karena ada satu atau beberapa memori di dalam PLC yang ketika catu daya atau power supply ini terputus, nah data itu bisa aja hilang. Nah, maka itu diperlukan energi backup ya untuk menjaga si memori itu seperti RAM seperti itu ya. Nah, itu membutuhkan baterai. Nah, di sini dia. Baterai, kemudian di sini ada peripheral USB port. Nah, jadi nanti kita saat memprogram PLC, kita memasukkan programnya atau mendownload ya programnya dari sini. Ya, kemudian di sini ada option board ya, slot 1, slot 2. Nah, ini gunanya apa? Jadi kalau PLC Omron itu setiap PLC itu beda-beda ya. Nah, karena kita berbicara PLC Omron, jadi PLC Omron itu saat kita beli PLC Omron dia masih kayak gini kosong. Ini kosong, ini kosong. Jadi kalau kita mau membeli misalkan Ethernet modul, nah nanti dipasangnya di sini. Atau kita mau menggunakan serial komunikasi, misalkan RS485, RS232, itu menggunakannya di sini juga. Nah, di sini apa nih? Ini expansion unit. Expansion unit itu, jadi kalau PLC ini nanti jatuhnya modular ya. Jadi kalau kita mau nambahkan, misalkan jumlah I/O-nya di sebelahnya, kita menggunakan koneksi di expansion unit ini. Nah, ini tampilan dari CX Programmer software. Kemarin saya sudah menaruh link ya untuk mendownload CX Programmer. Kita menggunakan versi 9.6. Nah, harapannya mudah-mudahan teman-teman sudah bisa ini ya, sudah bisa install CX Programmer supaya nanti setelah mata kuliah ini harapannya bisa latihan sendiri ya. Nah, di sini kita lihat ada menu bar. Kalau yang di atas ini disebut dengan menu bar. Di sini ada file, edit, view, insert, PLC, program, simulation, tools, window, help. Ya. Nah, ini disebut dengan menu bar. Nah, kemudian di sini ada instruksi ya, atau saat kita mau membuat program itu di sini ada nih, ada NO, ada NC ya, ada OR diagram, ada coil atau output. Nah, di sini ada wiring. Terus di sini juga ada instruksi ya untuk memanggil fungsi seperti timer, counter dan lain-lain ya. Nah, terus di sini ada project tree ya atau bahasanya apa ya untuk melihat project kita ya, pohon project yang sudah kita buat itu di sini nih melihatnya ya. Dari memori programnya ya. Function block kalau kita nanti menggunakan function block. Nah, ini yang apa namanya disebut dengan workspace atau halaman utama program. Jadi nanti kita membuat programnya di sini, ladder diagramnya. Oke, karena tadi saya berjanji akan membahas tentang program. Nah, ini jadi apa aja sih dasar-dasar dalam memprogram PLC? Nah, logika dasarnya itu macam-macam ya, ada AND, namanya ada OR. Kita coba bahas satu persatu ya. Kita mulai dari N. Nah, ini N adalah si output ini akan hidup atau kondisi 1 atau on ketika input 1 dan input 2 dalam keadaan 1 atau on atau menyala. Jadi kalau saat input 1 dan input 2 menyala, baru output akan menyala. Tapi kalau salah satu aja input ini off atau nol, maka output juga akan mati atau off. Nah, kemudian ini logika OR. Jadi logika OR itu dari artinya aja atau ya. Jadi satu saja input yang hidup itu bisa menghidupkan atau mengaktifkan si output. Misalkan input 1 yang hidup, output akan menyala juga. Nah, input 2 yang hidup, ya output juga akan menyala. Atau dua-duanya hidup, ya output juga akan hidup. Itu logika OR. Kemudian di sini ada namanya rangkaian pengunci atau self-holding. Nah, ini yang paling umum digunakan dalam pemrograman PLC.
Jadi nanti akan kita coba demokan ya, bagaimana sih, ini kan hanya gambar aja ya. Jadi kita akan menggunakan alamat si output ini sebagai penjaga atau pengunci dari sistem supaya sistem ini masih berjalan ya. Nanti akan saya demokan ya. Mungkin agak sulit kalau kalau melihat ini saja. Kemudian kita juga nanti akan belajar diferensiasi ya. Nah, jadi nanti ada namanya diffu sama diffd. Nah, diffu ini adalah diferensiasi up. Diffd ini adalah diferensiasi down. Nah, ini contohnya diferensiasi up. Ini diferensiasi down. Nah, maksudnya gimana? Jadi saat jika kita menggunakan fungsi logika diffu, saat input ini berlogika kita hidupkan, kita nyalakan, si output ini hanya menyala 0,1 second ya. Jadi dia menyala sebentar, tetap langsung mati lagi. Nah, saat kita nyalakan lagi, dia akan nyala sebentar. Dan habis itu mati lagi. Dan itu dalam hitungan 0,1 second ya. Nah, sedangkan diffd atau diferensiasi down, nah, saat kita hidupkan si input atau kita nyalakan input, dia masih keadaan mati atau off. Begitu kita lepas si inputnya, dia akan output akan menyala 0,1 second dan itu cepat sekali. Terus kembali lagi menjadi mati. Terus saat kita hidupkan, dia tetap mati. Begitu kita lepas si inputnya, dia akan hidup 0,1 second. Kemudian kita juga nanti akan sering bertemu dengan timer. Jadi timer ini ada hitungan waktu ya. Misalkan ada tombol start, ya, kita nyalakan, sekian detik dia baru mengaktifkan si output dengan timer tempo waktu. Nanti kita akan demokan juga bagaimana cara membuatnya. Kemudian ini ada counter atau penghitung ya. Jadi logika sederhananya begini, si output ini, ya misalkan di sini saya umpamakan motor ini akan menyala ketika input ini sudah hidup atau menyala sebanyak set value. Nah, set value-nya ini bisa kita ubah-ubah. Misalkan di sini saya buat set value-nya 5. Artinya, ketika input ini sudah memberikan sinyal sebanyak 5 kali atau hidup sebanyak 5 kali, dalam hitungan 5 kali, baru dia bisa mengaktifkan si motor, baru motor hidup. Nah, gimana kalau misalkan input ini hanya memberikan sinyal sebanyak 3 kali atau 4 kali? Ya, artinya dia belum memenuhi namanya set value. Nah, jadi dia tidak akan mengaktifkan motor. Nanti kita akan bahas juga ya. Nah, mungkin itu dulu pembahasan materi dari saya. Kita akan coba nanti demokan ya. Bagaimana sih logika AND, logika OR bekerja. Langsung saya demokan aja Pak Andika ya. Iya Pak, dicoba didemokan saja Pak, biar mahasiswanya tahu Pak cara penggunaannya. Ya, ini contohnya begini ya. Yang sudah ada programnya nanti bisa dicoba juga. Jadi di workspace ini atau halaman utama program, kita misalkan mau buat logika AND dulu ya. Jadi kita ambil di sini kontak, ini normally open. Maaf nah Pak, kalau ya mungkin dicoba dari ini dulu Pak, pada saat pemilihan PLC di awal itu Pak. Oh gitu ya. Iya, Oke. Karena kan biar tahu juga Pak, mereka memilihnya seperti apa. Oke. Jadi kita buka cek programmernya. Nah, nanti di link yang sudah saya masukkan itu ada CX Programmer, ya. Ada juga CX Designer. Nah, CX Programmer ini untuk memprogram si PLC, sedangkan CX Designer ini untuk memprogram HMI-nya. Nah, karena kita fokus untuk PLC, jadi kita buka CX Programmer. Nah, akan muncul tampilan pertama seperti ini ya. Nah, terus kita pilih File, New, atau bisa langsung ke icon ini ya. Nah, di sini kita tulis device name kita, misalkan saya nulis kuliah otomasi ya.
Misalkan di sini terserah teman-teman, misalkan di sistem misalkan cooling water pump atau apa sistemnya seperti apa namanya. Terus ini bebas aja lah ya, nggak ada aturan baku. Kemudian device type ya, tipe device-nya kita bisa pilih. Nah ini macam-macam nih. Jadi si CX Programmer ini bisa mengakomodasi beberapa tipe PLC Omron. Nah karena kita menggunakan CP1L, kita cari yang CP1L. CP1L. Nah, network type-nya ini kita bisa menggunakan USB atau umumnya USB atau Ethernet. Nah, kita boleh pilih USB. Nah, komentarnya terserah, misalkan sistem ini apa, sistem ini bla bla bla. Bisa teman-teman tulis sendiri ya. Kemudian oke. Okay. Oh, sorry. Oh ya, ini jadi tidak boleh ada spasi. Jadi tiap-tiap PLC beda-beda aturannya. Nah, bisa kita pakai underscore. Oke. Nah, ini tampilan pertamanya. Nah, di sini kan bisa kita lihat nih, program name, new program 1. Section name, section 1. Nah, ini bisa kita ubah. Di sini misalkan saya ubah apa namanya? Di sini ya, rename, misalkan otomasi. Nah, di section 1 itu atau subnya lah ya, itu bisa kita ubah juga dengan nama misalkan OR. And OR. Nah, gitu ya. Jadi nama programnya udah kita ubah. Terus kita mau coba buat logika AND dan logika OR. Nah, yang pertama kita buat logika AND aja dulu. Jadi logika AND adalah kita butuh 2 input, kita ambil dengan normally open. Ini yang pertama. Nah, jadi di PLC Omron itu ketika kita memanggil satu fungsi gini, satu blok gini, dia yang diminta pertama adalah addressing. Nah, nanti kita juga jelaskan ya addressingnya ya. Jadi ada beberapa PLC yang dia diminta pertama komentarnya dulu. Ini deskripsinya ini apa, baru addressing. Nah, kalau Omron ini dia minta addressing dulu baru komentar. Nah, addressing untuk input itu kita menggunakan 0.00 ya. Nah, baru komentar atau ini normally open ini milik apa gitu. Misalkan saya tulis input 1 ya, input 1 ya. Oke. Nah, di sini input 1. Nah, kita butuh input kedua dengan sama normally open ya. Dengan address-nya 0.01. Nah, 0.00 itu artinya ada di word 0, bit 0. Nah, ini artinya word 0, bit 1. Jadi setelah bit 0, kita menggunakan alamat selanjutnya itu bit 1. Ya mungkin yang sudah punya basic programming PLC lebih mudah ya. Tapi nanti yang belum punya basic nggak apa-apa. Ini ikuti aja dulu ini. Nanti akan tahu. Lambat laun ya. Pelan-pelan kita belajar pelan-pelan. Oke. Nah, komentarnya input 2. Nah, input 1, input 2 sudah. Kita sekarang ambil coil ya. Nah, itu bisa kita taruh sini, atau taruh sini nanti dia otomatis tertarik ke sini. Misalkan di sini. Nah, untuk output itu ada aturan baku ya, setiap PLC addressing input maupun addressing output itu ada aturan bakunya. Nah, dalam PLC Omron itu kita menggunakan addressing 100.0. Ya. Nah, komentarnya ini misalkan lampu ya. Lampu. Nah, ini ya. Nah, lalu gimana Pak untuk simulasinya? Jadi untuk mensimulasikan online itu kita klik icon ini aja atau Ctrl Shift W. Ya. Kita klik. Nah, bisa kita lihat ya di sini yang hijau ini adalah arusnya, artinya arusnya baru sampai sini. Karena ini normally open,
arus hanya bisa sampai sini, belum nyambung ya. Nah, ketika kita on-kan si input 1, dia nanti akan menyalurkan arus ini. Nah, caranya gimana untuk simulasi input 1 itu menyala? Bisa kita klik kanan, kemudian set on atau force on. Ya, sebenarnya sama aja. Cuma bedanya force itu adalah dia memaksa untuk hidup. Nah, kalau set bisa kita pilih set on. Ya. Nah, setelah on berarti dia baru sampai sini. Arus belum sampai ke lampu atau output. Nah, syaratnya logika N adalah dua input ini, input 1 dan input 2 ini harus berlogika 1 atau menyala. Nah, kita set on. Nah, baru lampu akan menyala. Gitu. Ya. Nah, untuk membalikannya kita klik lagi nih. Sekarang kita coba logika OR. Gimana caranya? Ini tarik aja ke bawah. Terus kita butuh horizontal wiring sama ini ke atas ya. Nah, oke. Nah, logika OR itu tadi berbunyi satu input saja yang hidup itu sudah mampu menghidupkan si output. Tapi kalau dua-duanya hidup juga, output tetap menyala ya. Kita coba ya. Kita online kan, kita simulasikan. Nah, untuk ini bisa kita klik kanan untuk menghidupkan force on atau set on, atau bisa juga menggunakan shortcut ya. Jadi kontrol J kalau nggak salah ya. Kita coba kontrol J. Nah, dia langsung menyala ya. Kalau input 2 juga kita hidupkan, ya dia tetap menyala. Nah, coba input 2 kita matikan dengan cara kontrol K. Ini mati. Ini juga kita matikan. Nah, baru lampu akan mati. Jadi logika OR berbunyi kalau bisa dilihat nanti di tabel kebenarannya, output ini akan menyala jika salah satu input menyala. Ya. Jadi input 1 atau 2 menyala itu sudah cukup mengaktifkan si output. Nah, itu yang logika N sama OR. Sekarang kita coba step holding ya. Saya hapus dulu. Nah, self holding atau rangkaian pengunci ya. Kita lihat di sini lagi. Nih, self holding. Ini bisa dilihat ya di perbedaan di sini dengan program yang ada. Itu belum ada ini belum ada rangkaian pengunci. Baru input 1, input 2, kemudian si output. Sedangkan di materi yang saya sampaikan tadi, ini sudah ada rangkaian pengunci. Ini namanya rangkaian pengunci. Nah, fungsinya apa? Jadi gini, misalkan kita ada input 1 dan input 2. Jadi ini kita ganti aja namanya biar mudah teman-teman. Ini start. Ini stop. Nah, ini motor misalnya. Nah, misalkan gini. Kita online-kan dulu. Pak, fungsi safe holding itu apa sih? Nah, rata-rata pemrograman di dalam industri itu menggunakan safe holding. Misalkan begini,
Jadi di dalam input itu, di dalam industri itu, input itu kan macam-macam ya. Instrumen device itu macam-macam. Ada namanya input, momentary input namanya. Momentary input itu hanya input sementara. Artinya gini, dia memberikan sinyal atau angka hidup matinya itu cuma sebentar aja. Misalkan gini, dia mengaktifkan, kita set on, aktif. Nah, nggak lama dari itu dia mati sendiri. Nah, dengan cara begitu sistem motor ini belum berjalan dong. Atau nanti kita punya sistem yang besar di sini. Di bawah ini yang banyak. Nah, sistem yang kompleks itu syaratnya mengaktifkan ini, misalkan on system. Ya. Nah, kalau cuman seperti ini aja, tidak ada rangkaian pengunci, ketika si input ini yang disebut dengan momentary input atau input sementara itu kembali ke keadaan awal atau mati, ya sistem tidak akan jalan ya. Untuk mudahnya gini, misal ini kita hidupkan, ya. Ini dia statusnya momentary input, terus kembali lagi dia mati karena momentary input. Nah, si sistem ini akan mati, tidak ada penahannya. Nah, disitulah gunanya safe holding. Nah, gimana cara safe holding? Ya. Jadi kita memanggil si address output ini sebagai internal memory di sini. Nah, kita ambil nih. Nah, di sini address-nya si motor itu kan 100.00 ya. Berarti kita tulis di sini address-nya 100.00 ya. Oke. Ini motor. Nah, gini kurang lebih. Artinya gini, kita itu meminjam memori si coil itu untuk menjadi penahan atau pengunci ya di sini. Ya, kita simulasi. Ingat ya, ini berlaku ketika untuk input momentary atau nanti berkaitan juga dengan sistem keselamatan atau safety-nya ya. Jadi safety otomasi itu juga penting ya. Misalkan gini, input start ini sudah memberikan logika 1. Tapi sebentar aja karena dia momentary input, dia akan kembali mati. Nah, ketika dia mati, si input ini mati, logika ini tetap berjalan atau sistem ini tetap berjalan, motor akan tetap hidup. Karena ketika dia memberikan arus tadi sebentar ke sini, nah hidupnya motor ini yang sebentar itu menjadi holding atau penahan di logika ini, dan dia akan memberikan arus lagi ke sini, dan ini akan terus-terusan hidup. Gitu. Nah, mematikannya dengan cara menekan tombol stop atau emergency stop. Nah, baru si motor mati. Itu fungsinya safe holding ya, jadi mengunci sistem. Jadi si startnya memberikan sinyal sebentar, ini udah aktif, dia langsung ngasih logika 1 ke sini. Dan ketika ini logika 1, ya udah ini hidup terus. Karena ini kan normally close. Harus sudah berjalan terus ke sini. Gitu. Ya, mudah-mudahan sampai sini